Kembali lagi pada mata kuliah manajemen strategik. Jadi, saya selaku dosen tutor UT akan menjelaskan terkait dengan tugas 3 yang dikumpulkan paling lambat 8 Juni 2026 dengan topik analisis strategi pertumbuhan. Jika sudah terlihat di sini, saya akan membacakan soal dengan singkat. Kita semua akan memilih salah satu perusahaan yang saat ini sedang ekspansi, yakni Fore Coffee, di mana tugas kita mengidentifikasi jenis strategi pertumbuhan yang digunakan perusahaan Fore, baik itu intensif, integratif, dan diversifikasi. Lalu peluang yang dapat dimanfaatkan perusahaan melalui strategi tersebut lalu menguraikan resiko dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi strategi pertumbuhan, sehingga analisis harus berbasis konsep strategi korporasi dan kondisi real di Indonesia. Itu tugas yang pertama. Dan yang tugas kedua adalah analisis keunggulan bersaing. Pilih dua perusahaan dalam industri yang sama dan bandingkan strategi bersaing yang diterapkan. Sebagai ilustrasi dapat membandingkan kopi Fure dengan kopi kenangan dalam industri kopi modern. Yang dimana pertama adalah menentukan perusahaan mana yang lebih menekankan strategi keunggulan biaya dan mana yang lebih menekankan diferensiasi. Lalu yang kedua menjelaskan argumentasi yang berbeda menurut individu sebagai bukti nyata seperti struktur harga, kualitas produk, inovasi menu, pelayanan, teknologi aplikasi maupun strategi daripada branding. Lalu mendiskusikan kelebihan dan kelemahan masing-masing strategi apabila diterapkan dalam jangka panjang dalam konteks persaingan industri kopi di Indonesia. Lalu gunakan pendekatan analitis, bukan sekedar deskriptif, dalam arti kita melihat, kita menganalisanya dalam bentuk angka dan juga pertumbuhan-pertumbuhan yang bisa kita temukan datanya di internet. Nah, jadi saya akan membahas terkait dengan tugas satu terlebih dahulu, di mana dalam soal ini perlu difokuskan pada kemampuan mengidentifikasi dan menjelaskan jenis strategi pertumbuhannya. Di situ ada 3 poin ya. Yang pertama intensif, integratif, dan juga diversifikasi. Sehingga dapat maksimal agar kita dapat menentukan jenis strateginya dengan argumentasi konseptual yang tepat, menjelaskan peluang yang muncul dari strategi yang sudah dijelaskan, mengidentifikasi daripada risiko atau tantangan implementasi secara kritis, dan menganalisis dengan kondisi industri aktual di Indonesia, di mana jawaban mahasiswa semua dapat dideskripsikan tanpa mengaitkan dengan konsep strategi akan mendapatkan nilai yang tidak maksimal. Jadi harus ada kaitannya antara konsep strategi korporasi dengan topik yang dibahas, yakni kopi Fore. Lalu soal kedua, yang dimana kita semua tahu ya, kita melakukan dua analisis keunggulan bersaing. Yang pertama ada kopi Fore, yang kedua ada kopi kenangan. Di mana dua perusahaan tersebut dalam industri dapat dinilai dari strategi generiknya, baik itu keunggulan daripada diferensiasinya dan keunggulan daripada biayanya. Nilai tinggi dapat saya berikan ketika mampu mengidentifikasi secara tepat dominan masing-masing perusahaan, menyajikan bukti nyata baik itu harga, kualitas, layanan, inovasi, branding, dan teknologinya, memberikan analisis kelebihan dan kelemahan strategi dalam perspektif yang jangka panjang, lalu menunjukkan pemikiran kritis bukan hanya sekedar opini yang dilandaskan dengan data-data dan analisa. Yang bersifat teoritis tanpa bukti dan tidak konseptual tentu mendapatkan nilai yang lebih rendah dibanding memberikan teoritis dan ada bukti dan juga ada referensi yang bisa digunakan. Dan bisa mendapatkan nilai maksimal 100 apabila terstruktur, memiliki referensi, dan memiliki suatu originalitas. Kalau tidak memiliki struktur tersebut, maka saya akan hanya memberikan nilai 90. Dan ketika tidak memiliki sistematika penulisannya runut, penggunaan referensi yang relevan, terutama 5 tahun terakhir, bahasa akademik yang baik, dan keaslian tulisan, dan juga etika akademik, maka nilainya bisa 100. Baik, demikian dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjawab dengan maksimal, dan juga yang seperti saya tampilkan di sini ya, agar dapat bisa maksimal dalam menjawab dan mendapatkan nilai yang sempurna. Terima kasih, saya akhiri.